Halo semuanya, selamat datang di Authentic, obrolan tentang teknik. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Bu Diana Puspitasari, STP MT, dan juga Handoko Putra, dan Bu Diana ini selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Pertanian, Prodi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nih teman-teman. Dan juga Kak Handoko ini adalah mahasiswa semester 4 sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan ya Mas ya, dalam Prodi TIP ini. Siap. Oke, di episode kali ini kita akan membahas nih tentang apa sih itu TIP yang ada di Fakultas Teknik ya Bu ya. Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya teman-teman. Nggak berlama-lama langsung aja kita tanya-tanya nih kepada kedua bintang tamu kita nih. Untuk Bu Diana dan Mas Handoko nih, apa kabar nih sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu, untuk Bu Diana. Untuk program studi TIP ini apa sih Bu? Gitu. Gambaran umumnya untuk teman-teman yang mau untuk join ke program studi industri pertanian. Ya, oke. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan ya program studi teknologi industri pertanian itu apa. Jadi kalau di dalam teknologi industri pertanian itu mungkin kalau ada kata pertanian itu ya memang karena yang kita pelajari adalah pengolahan hasil-hasil dari pertanian. Tetapi kita tidak hanya mengolah saja, tetapi juga manajemen industrinya. Jadi di dalam teknologi industri pertanian itu kombinasi antara ilmu pengolahan hasil pertanian juga dengan manajemen industri hasil pertanian. Oke, Gitu. jadi selain hasil dari pertanian diolah juga didistribusikan itu dari program studi TIP ya. Jadi bagaimana kita memanage di dalam industri pertanian. Jadi kalau kita bicara industri itu kan luas ya. Iya. Industri itu mulai dari processingnya, tetapi kita juga harus memanage-nya, ya. Memasarkannya juga Iya, ya. jadi mulai pasca panen ya. Jadi pasca panen mulai dari after farm. Ya, after farm itu kan mulai dari produk yang kita panen di lapangan, kemudian bagaimana kita mengolahnya dan mengelola di dalam industrinya. Karena di dalam industri itu kan kita dituntut tidak hanya bisa mengolah menjadi produk yang baik, tetapi juga memanage industrinya. Ya, jadi bagaimana mengelola bahan baku, bagaimana mengelola proses produksinya, juga di dalam manajemen pemasarannya bagaimana, itu seperti itu. Jadi memang luas. Ya. Jadi nggak hanya tentang mengolah aja ya Bu ya? Iya. Jadi TIP ini juga luas banget ya Bu ya? Iya. Oke. Dari program studi TIP yang ada di Fakultas Teknik nih Bu, apa sih Bu keunggulan dari TIP itu? Ya, kalau di Fakultas Teknik memang kan kita ada 3 program studi ya. Yep. Jadi kalau di TIP, kalau kembali kepada definisi dari program studi teknologi industri pertanian, keunggulannya itu tadi bahwa kita nanti memberikan bekal pada mahasiswa itu tidak hanya mereka memiliki kemampuan untuk mengolah hasil pertanian, tetapi juga bagaimana memanage industri pertanian. Jadi ilmunya tidak hanya ilmu pengolahan tetapi juga ilmu manajemennya. Oke, berhubungan dengan industrinya juga ya. Iya. Oke, untuk itu nih Bu, kan di Universitas Wijaya Kusuma ini kan ada juga Fakultas Pertanian dan juga di teknik ini ada Prodi Teknologi Industri Pertanian. Mungkin bisa dijelaskan sih Bu, apa sih perbedaannya? Ya, jadi kalau perbedaannya dengan program studi yang ada di Fakultas Pertanian, ya sebenarnya kita semua di dalam pertanian itu kan mengelola dari hulu sampai hilir. Artinya yang ada di Fakultas Pertanian itu kan ada program studi budidaya, kemudian sosial ekonomi ya. Jadi kalau mereka itu kalau budidaya terutama itu adalah kegiatan yang on farm. Ya, jadi bagaimana membudidayakan, menghasilkan produk-produk pertanian yang baik. Tapi kan dalam bentuk produk segar. Nah, after farm-nya, ya pasca panennya, mulai dari bagaimana menyimpan yang baik, bagaimana kemudian mengolah produk-produk tersebut, karena produk segar itu kan semua ada umurnya. Ya, jadi produk-produk yang segar supaya bisa awet, diolah menjadi berbagai produk olahan yang bervariasi itu di bidangnya TIP. Ya, jadi kita porsinya sendiri-sendiri, ada yang on farm di pertanian, kita di TIP itu after farm-nya. After farm. Jadi ibaratnya TIP ini setelahnya
proses dari Fakultas Iya, Pertanian iya. ya. Jadi bahan bakunya itu dari yang di pertanian, kita mengolah produk Mengolah dari hasil dan pertanian itu. memanage-nya juga ya. Iya, iya. Oke. Terus dari TIP nih Bu, mungkin setelah lulus dari program studi, setelah lulus dari perkuliahan itu prospek kerjanya apa sih? Ya, kalau prospek kerja, kalau kita kembali kepada definisi ya, apa yang kita pelajari di TIP, ya mereka karena mereka diberikan bekal bagaimana mengolah produk hasil pertanian, mereka bisa bekerja dalam bidang-bidang industri pengolahan hasil pertanian. Banyak ya, Oke. jadi misalkan industri-industri pengolahan hasil pertanian itu sudah cukup banyak ya, seperti kita kenal produk-produk makanan, minuman, ya itu semua adalah produk hasil pertanian. Kemudian mereka tidak terbatas pada bidang itu juga, karena kita juga memberikan bekal bagaimana memanage industrinya, maka mereka juga bisa dalam bidang manajemen industri. Bahkan karena mereka juga diberikan bekal bagaimana membuat studi kelayakan, tidak sedikit juga yang bekerja di bank, karena di bank itu kan ada analisis kelayakan ya. Jadi analisis kelayakan terutama kalau yang terkait dengan industri pertanian pasti membutuhkan tenaga kerja itu. Oke. Jadi luas banget ya Bu ya prospek kerja dari Iya, TIP ini. iya. Oke, untuk Mas Handoko nih. Yes. Oke, Mas Gimana? Handoko ini kan mahasiswa TIP nih Mas. Nah, betul. Sebelum masuk ke TIP itu apa sih Mas alasannya kenapa memilih TIP dari sekian banyak prodi yang ada di Iya. Fakultas Teknik? Ya. Jadi dulu itu ada sejarahnya. Ini Oke. secara pendek lah. Nah, itu kebetulan saya itu lulusan tahun 2019 dan juga saya waktu itu gap year. Nah, gap year-nya ini kerja di suatu pabrik ikan, waktu itu ikan tuna, dan juga saya itu punya keinginan saya kerja dulu cari uang, habis itu setelah itu saya kuliah. Nah, kebetulan saya ada ketertarikan di industri pangan gitu. Oke. Industri apa ya namanya, industri ini kan pabrik tuna itu. Iya. Jadi saya tertarik di teknologi industri pertanian itu karena industri pertanian itu ada yang namanya prospek kerjanya setelah lulus. Nah, itu bisa kerja di pabrik pangan. Jadi ketertarikan saya di situ. Oke, jadi Mas Handoko ini juga passionnya juga di Iya, betul industri sekali. pangan gitu Iya. ya, pengolahannya. Terus berarti Mas Handoko ini sempat istirahat dulu setahun ya Mas sebelum Iya, kuliah. betul sekali. Oke. Terus ini Bu, untuk teman-teman yang mau menjadi mahasiswa TIP itu cocoknya itu dari jurusan apa sih Bu, dari sekolah menengahnya gitu? Ya, oke. Jadi karena seperti tadi saya sampaikan, yang dipelajari tidak melulu hanya pengolahan, tetapi juga manajemennya. Makanya di TIP ini bisa menerima dari siswa SMA lulusan baik SMA IPA maupun IPS. Bahkan mungkin SMK yang sesuai itu bisa. Jadi kenapa sebelum ini kan mesti jurusan IPA, kenapa kok IPS bisa ya? Karena yang kita pelajari juga ada tentang manajemennya Manajemennya ya, Bu, ya. Ya, Oke. seperti itu. Jadi nggak terkerucut ke satu jurusan aja ya Bu ya? Jadi lebih luas. Oke, iya. jadi untuk mahasiswa IPS nih jangan berkecil hati karena kalian itu bisa betul gitu, sekali. bisa beradaptasi juga nantinya di prodi TIP ini ya Bu ya. Iya. Oke Bu, jadi terus di TIP ini Bu, kan kita untuk mahasiswa itu juga kadang itu mencari beasiswa gitu. Untuk di TIP ini ada apa aja sih Bu untuk beasiswanya? Iya. Jadi kalau beasiswa, kalau yang mulai awal itu ada yang mahasiswa diterima dari jalur KIP. KIP. Ya, Kartu Indonesia Pintar. Contohnya Mas Handoko ini dari mahasiswa KIP contohnya. Oke. Nah, kemudian kalau setelah sudah di dalam, tentunya masih tersedia juga beasiswa biasanya ada yang dari Bank Jatim, NISP, kemudian HSBC, kemudian kemarin yang terbaru dari Moduit. Moduit juga. Ya, jadi sebenarnya pihak universitas itu kan sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan CSR. Jadi walaupun sudah di dalam masih tersedia kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, termasuk kalau punya prestasi. Seperti contohnya di TIP itu ada dua
ada Faisal, kemudian ada Bayu, Bayu, ya, ya. itu juga mendapatkan prestasi olahraga dan bisa mendapat beasiswa. Beasiswa dari prestasi juga. Iya, beasiswa prestasi. Maupun akademik maupun non Iya, akademik juga iya, bisa ya, Bu. betul, iya. Oke, jadi Mas Hanoki ini kebetulan juga dari beasiswa KIP ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Kita mau tanya-tanya nih, mumpung boleh. ada Mas Handoko. Iya, Buat boleh teman-teman yang penasaran nih, apa sih beasiswa KIP itu? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. KIP Iya. itu seperti apa dan benefitnya itu apa? Iya. Jadi KIP itu sebelum ini kan KIP ini kan perubahan dari bidik misi. Itu Oke. untuk KIP sendiri itu cukup mudah untuk daftarnya. Apalagi bagi teman-teman yang apa namanya yang nggak mampu dan pingin kuliah itu ada alternatif lain yaitu beasiswa KIP ini. Dan untuk daftarnya juga mudah, yaitu yang pertama punya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau nggak punya pun bisa, yaitu mengurus surat keterangan tidak mampu di kelurahan. Kelurahan Iya. setempat ya, Mas ya? Iya, Tempat betul. domisilinya. Terus benefit dari KIP ini apa sih, Mas? Iya, untuk benefit ini banyak sekali ya. Yang pertama itu saya itu di WK itu benar-benar nggak ngeluarin biaya sama sekali, malah setiap semester itu saya dapat Uang saku. uang hidup gitu, uang biaya hidup seperti itu. Jadi benar-benar enak banget gitu lah. Jadi Iya. teman-teman untuk yang misalnya nih terkendala dengan biaya itu Iya, nggak betul. menjadi alasan untuk nggak kuliah ya, Mas Iya, ya? betul sekali. Apalagi sekarang banyak banget beasiswa-beasiswa yang ada di program studi TIP ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, terus kembali ke program studi TIP itu selama ini yang ada di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma itu sudah meraih prestasi apa aja saja sih, Bu? Ya, jadi kalau untuk prestasi, terutama untuk mahasiswa itu kita selalu mendorong ya, selalu mendorong supaya mahasiswa ini berprestasi. Ya, berprestasi itu tidak hanya dalam bidang akademik maupun non akademik. Kalau seperti non akademik seperti Bayu, Faisal itu kan memang yang non akademik itu terkait dengan bakat dan Iya. kemampuan minat ya, itu memang pengasahannya cukup lama. Jadi kita pupuk lagi di sini, kita dorong. Tapi kalau yang akademik, kemudian juga ada peluang-peluang lagi dengan MBKM ya, mahasiswa MBKM. untuk magang, Kampus Merdeka ya, Bu? Iya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan banyak peluang. Jadi kita selalu mendorong. Jadi dari TIP ini sudah ada yang ikut studi independen, bersertifikat, MSIB ya, Bu ya? MSIB, kemudian karena memang baru 1 tahun ya, jadi masih itu. Kemudian yang magang juga sudah ada, karena walaupun magang tidak ikut di program MBKM, kita punya kerjasama. Oh. Ya, kita kerjasama dengan Coklat Mojopahit di Mojokerto, kemudian PT Anika Kakao. Jadi mereka rutin biasanya kontak saya, Bu, ini ada nggak mahasiswa yang bisa dimagangkan di sini. Jadi jangan khawatir, karena memang PKL itu kan juga atau magang menjadi salah satu syarat ya. Jadi itu juga menjadi prestasi juga, terlebih kalau yang terkait dengan MBKM. Nah, kalau yang dari dosennya sendiri, kebetulan kemarin kita dapat 3 paten bersamaan, barengan ya? bareng-bareng. Iya. Ya, jadi kebetulan ada Bu Dr. Insinyur Endang Retno Wedawati, kemudian ada Bu Dr. Fungki Sirceki, dan satunya saya sendiri, bertiga. Ya, jadi Iya, Bu. ini terus terang paten itu jalan yang cukup panjang. Sejak saya masuk di WK sampai saat ini baru kali ini bisa dapat paten, karena memang itu bukan hal yang mudah ya. Jadi harapan kami paten ini kan juga memberikan kontribusi ya dari perguruan tinggi kepada dunia industri dan masyarakat. Oke, jadi di TIP ini juga sudah sangat banyak prestasinya, juga mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk berprestasi ya, Bu ya? Selalu. Untuk itu kan bisa ditulis di CV kalian ya, Bu ya. Iya. Agar mempunyai nilai plus untuk melamar kerja ya, Bu. Iya, iya. Terus Bu, untuk tadi hak paten itu mungkin bisa dijelaskan dari mana sih, Bu, dan juga syarat-syaratnya apa gitu? Ya, kalau hak paten itu kan dari Kemenkumham ya. Jadi di dalam proses meraih paten itu biasanya butuh waktu 2 tahun. 2 tahun. Dan itu yang dipatenkan adalah dari hasil penelitian. Karena apa? Kalau di dalam hasil penelitian itu kan dituntut novelty, kebaruan. Kalau dianggap tidak baru, kurang kebaruannya, itu juga tidak akan mendapatkan paten. Karena kenapa kok 2 tahun? Karena di dalam paten itu kan harus mereka melakukan penelitian, penyelidikan. Betul nggak yang diajukan paten ini sudah
ada yang mengklaim atau belum. Untuk Jangan plagiasi sih ya. Iya, bukan hanya plagiasi tetapi kemiripan. Jadi contohnya saya kemarin itu kan membuat paten untuk penghilangan rasa gatal pada tepung kimpul. Kalau nggak tahu kimpul anak sekarang mungkin bote macam tales ya. Oh, iya, Nah, iya. tahu tales itu Iya. kalau dimakan itu kan ada getah lengket yang suka gatal. Iya. Nah, itu kita membuat treatment supaya menghilangkan rasa gatal itu. Nah, itu yang kita patenkan. Kemudian yang satunya membuat gula yang indeks glikemiknya rendah, karena gula pasir itu kan indeks glikemiknya tinggi sehingga banyak dihindari oleh penderita diabetes. Nah, ini yang kita cari solusinya supaya penderita diabetes ini bisa mengkonsumsi gula tetapi tetap aman. Jadi itu semua dari hasil penelitian dan kita harus memastikan bahwa itu betul-betul sesuatu yang baru. Inovasi ya, Bu, ya? Inovasi dan Inovasinya. belum pernah diajukan diklaim patennya. Oleh pihak manapun ya, Bu? Iya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Makanya lama prosesnya 2 tahun. 2 tahun. Luar biasa banget nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman setelah tadi mendengarkan perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, kalian itu bisa mengetahui nih apa sih program studi TIP, terus kenapa sih kita itu harus memilih program studi TIP, dan sudah mendengar juga alasannya Mas Handoko nih tadi kenapa memilih program studi TIP dan juga beasiswa apa yang ada di TIP ya, Bu. Banyak sekali, ada KIP, terus CSR juga banyak juga. CSR banget, ya. Dan juga tadi di TIP juga mendorong mahasiswanya untuk berprestasi ini, maupun baik akademik maupun non akademik ya, Bu ya. Oke, dan juga dari TIP juga dari dosen-dosennya juga banyak juga prestasinya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mencari informasi tentang TIP ini bisa kemana, Bu? Bisa di IG kami di @tip_WKS ataupun yang milik Hima. Oke, Iya. untuk himbanya ini kebetulan ada ketuanya, mungkin Iya, bisa saya dijelaskan. sendiri. Informasinya mencari kemana, Mas? Bisa dicari di Instagram hima_tip_WKS. Hima TIP_WKS. Iya. Dan untuk teman-teman yang mau mendaftar nih, bisa mengunjungi link website pmb.wks.ac.id. Sekian perbincangan kami dengan Bu Diana dan juga Kak Handoko nih. Iya, betul. Kita akan kembali di episode-episode selanjutnya dan juga dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.